Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, mari kita lanjutkan ngaji hikam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi izzin yafna. Bila kamu menginginkan untuk memiliki kemuliaan yang tidak akan pernah hilang, maka janganlah kamu mencari kemuliaan dengan hal-hal yang memang akan hilang, akan musnah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini mengingatkan kita bahwa siapapun dari kita pasti menginginkan hidup mulia sekarang maupun yang akan datang. Dan kita tahu banyak hal yang membuat kita merasa mulia dan dimuliakan oleh banyak manusia. Tetapi perlu diingat, ada kemuliaan yang ditopang oleh hal-hal yang sementara yang nanti akan hilang. Ada pula kemuliaan yang ditopang oleh hal yang abadi. Yang dimaksudkan kemuliaan yang ditopang oleh hal yang akan hilang, yang sementara adalah ketika kemuliaan itu didasarkan pada hal-hal duniawi. Mulia karena jadi orang kaya, punya harta banyak. Harta tidak akan pernah dimiliki secara abadi oleh siapapun. Kemungkinan menyusut, bahkan loss total mungkin. Atau harta masih ada banyak, tetapi kita yang tidak bisa menggunakan karena halangan pada diri kita, fisik kita maupun mentalitas kita. Ada orang tetap kaya tetapi dia terkena stroke, gak bisa apa-apa. Kekayaan tidak menghilang, tetap menjadi milik dia, tapi tidak bisa menggunakan, memanfaatkan. Kaya karena punya jabatan, jadi presiden, jadi menteri, atau jabatan apapun yang mulia di dunia ini. Seringkali secara institusi ada batasan, 1 periode, 2 periode. Maka ketika periode itu lewat, maka hilang pula jabatannya. Sehingga bila kemuliaan itu didasarkan pada jabatan, maka kemuliaannya akan hilang. Demikian juga kemuliaan didasarkan pada faktor-faktor duniawi yang lain. Sementara kemuliaan yang abadi adalah ketika orang mulia karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dia diberi kemuliaan karena dia iman, karena dia ibadahnya baik, amalnya saleh, dia baik di sisi Allah, maka dia baik pula dalam pandangan umat manusia. Kemuliaan yang demikian itu saja bisa berbarengan dengan kemuliaan duniawi. Sebagai pejabat, dia beriman, saleh, benar-benar berkarakter, maka dia mendapatkan jabatan itu dengan baik, memperhatikan norma agama, norma moral, bahkan juga norma yang dibuat oleh manusia. Dia kemuliaannya akan langgeng karena ada dibarengi dengan kemuliaan yang langgeng. Karena itu perlu kita cermati firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah seluruh kemuliaan. Kemudian pada surat Al-Munafikun ayat 8,
Allah menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan, juga dimiliki oleh Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Pada ayat kedua ini menjelaskan sedikit lebih detail bahwa ketika Allah yang maha mulia itu menjadi sumber kemuliaan, maka yang diberikan kemuliaan adalah Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Karena hanya Rasulnya dan orang yang berimanlah yang benar-benar beriman dan patuh pada norma-norma syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seorang alim memberi nasihat, karena memang diantara misi orang alim ulama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tokoh itu datang kepada Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah. Dia memberikan beberapa nasihat amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata sang khalifah tidak berkenan, akhirnya marah dan meluapkan amarahnya dan memberikan perintah pada pengawal agar seorang alim itu untuk ditangkap, kemudian diikat badannya di atas keledai yang memang bengal. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang alim itu. Setelah beberapa di atas keledai yang bengal itu akhirnya diturunkan, bukan dibebaskan tetapi dijebloskan penjara, pintu ditutup rapat. Ternyata setelah ditengok oleh petugas, orang itu tidak ada. Selang beberapa saat malah ditemukan orang alim itu ada di kebun. Petugas menjadi penasaran, bagaimana penjara yang tetap terkunci rapat orang itu bisa keluar. Ketika ditanya, dia menjawab, yang mengeluarkan aku adalah orang yang memasukkan aku ke penjara. Yang dimaksudkan bukan petugas, tetapi bahwa dia masuk penjara itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun secara fisik yang memasukkan adalah petugas atas perintah khalifah. Dan dia akhirnya dikeluarkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, meskipun tetap terkunci rapat penjaranya. Kemudian kita ditanya, siapa yang bawa masuk kamu ke kebun? Yang memasukkan aku ke kebun adalah Dia yang maha kuasa, yang memasukkan aku ke penjara, mengeluarkan aku dari penjara, dan akhirnya membuat aku bisa masuk di kebun ini. Itu satu kekuasaan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada orang alim yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang sering kita sebut sebagai karomah. Kemudian ada juga contoh yang lain di mana kemuliaan itu hilang. Ada seorang pejabat negara ketika hadir haji, dia dikawal baik dari negaranya sendiri maupun petugas dari Arab Saudi. Tawaf dikawal, sa'i dikawal, sehingga dia nyaman. Tetapi tidak begitu lama, ternyata orang tersebut ditemukan ada di pinggir jembatan. Posisinya bukan sebagai petugas, bukan pejabat yang melintas, tapi dia adalah menjadi orang fakir yang mengemis di atas jembatan. Ketika ada orang yang mengenali dan bertanya, nyuhun sewu, agaknya saya mengenal Bapak. Bukankah Bapak yang dulu ketika tahun lalu haji dikawal oleh banyak petugas? Ya, memang saya itu. Ketika itu saya sombong di tempat yang seharusnya saya tawadhu. Semua orang tawaf dengan tawadhunya, tapi saya sombong ketika itu. Dan balasan Allah, saya dicabut kemuliaan saya, jabatan saya hilang, dan hilang pula kekayaan saya. Sekarang saya jadi orang fakir yang harus mengemis di pinggir jembatan ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Beberapa ayat dan kisah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Kita boleh mulia sebagai pejabat, boleh mulia sebagai orang yang kaya, tetapi kita harus ingat kemuliaan sejati kita adalah ketika kita punya iman dan Islam. Kita punya ibadah, punya amal soleh
yang bisa kita bawa terus menerus, dan itu tidak akan hilang di dunia ini, tidak akan hilang pula di alam kubur dan alam akhirat. Semoga Allah membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.